Oke, salam sehat selalu saya doakan kepada semua pecinta gold coin, khusus bagi para ibu-ibu. Semoga sehat selalu, tabah rezeki, semuanya untuk aman. Jumpa lagi dengan kami, channel Pratama Manunggal, mengupas tuntas masalah emas atau logam mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya sangat berterima kasih. Bagi yang belum subscribe, ya semoga selalu didoakan untuk bisa mengikuti channel kami dan bisa subscribe lagi. Terima kasih. Kali ini kita akan berbicara masalah kadar emas yang begitu mempunyai kadar yang cukup tinggi. Kita akan selalu mengupas apa yang kita kupas, semoga selalu bermanfaat bagi para ibu, khusus kaum hawa yang mencintai logam emas mulia. Saya di sini mau berbagi kepada semua pecinta logam mulia, khususnya kita akan mengupas tuntas masalah emas yang mempunyai kadar begitu tinggi. Oke, kita lanjut lagi seperti kemarin-kemarin dari kadar yang begitu mempunyai kadar nggak begitu tinggi atau kadar yang sama sekali emasnya tidak begitu kelihatan. Kali ini kita akan mengupas masalah emas yang mempunyai kadar 83%. Dalam kapasitas kadar seperti yang terdahulu, kita punya kode yang begitu fanatik, atau kita punya kode rahasia. Kita punya kode kali ini adalah 833. Dari 833 kita mempunyai kode emas di situ, otomatis mempunyai kadar 83%. Dari persentase 83% di situ, otomatis yang 17% mengandung unsur logam lainnya. Jadi bagi para pecinta emas bisa mengetahui kadar emas, khususnya yang emas berkadar tinggi itu adalah emas-emas dari luar negeri, dari Singapura, dari Malaysia, dari Arab Saudi, atau dari yang lainnya. Kita juga ada mempunyai emas yang berkadar tinggi. Tetapi kita punya kode lagi di sini yang mempunyai kadar emas tinggi juga. Kita punya kode, biasanya emas di situ 958. Nah, dari kode 958 itu tentu kita mempunyai emas yang begitu tinggi. Kali ini dengan kode yang dari tadi yang 833% itu kita lebih tinggi lagi, yaitu mempunyai kadar emas sekitar 85%. Dari 85% otomatis dari kadar lainnya yang 85% mengandung unsur-unsur yang lain. Pemahamannya di situ, biar kita suatu saat membeli emas, kita tahu kadarnya. Apabila suratnya hilang atau hilang satu, harga emas itu tetap tinggi. Selanjutnya kita akan mengupas lagi dari 83% emas, dari 85% emas, yang 15 campuran
logam lainnya, kita akan mengupas lagi kode yang tinggi lagi. Kode berapakah itu? Dari kode-kode itu kita tadi dari awal kita sudah berbicara masalah emas kadar yang tinggi. Saya bicarakan tadi khusus dari luar negeri yang identik dengan kadar-kadar itu, yaitu kita mempunyai kadar sekitar 916. Dari kode 916 tentu emasnya sangat tinggi kadarnya daripada yang tadi, kan begitu. Dari emas yang begitu sangat tinggi kadarnya 916, otomatis kita mempunyai emas 91%. Tapi dalam hitung-hitungan emas itu, dalam penjualan, dalam peleburan, otomatis juga akan mengambil dari emas itu, kita mengambil 2% diambil dari kadar emas itu. Karena di kadar emas itu otomatis 2 pen itu otomatis milik dari para pelebur emas itu. Dari umpama kita punya emas 75%, yang kita hitung bukan 75%, tetapi yang kita hitung adalah 73%. Persentase begitu. Karena di emas itu adalah yang 75% itu adalah kode emas di situ, betul mempunyai kode emas di situ. Tetapi untuk itu harga dunia, kita sebagai punya emas yang tidak begitu banyak, otomatis kita juga tidak bisa langsung mempunyai emas yang dalam penjualan itu kita langsung naik mengikuti tren dunia. Kita tidak. Kita dari itu kita mengambil 2 pen itu untuk kadar amannya dalam pembelian emas itu. Kita di sini lagi kita mempunyai yang lebih kadar emas lebih tinggi lagi dari kadar 916. Berapakah kadarnya itu? Berapakah kodenya itu? Kita mungkin bertanya-tanya di situ. Berapa kode emas yang harus kita beli? Mempunyai kadar berapa? Di sini kita akan mempunyai kode 850. 850 pada umumnya itu adalah kode dari kebanyakan di emas nasional kita. Dari emas nasional kita, jangan lupa kita juga nggak kalah dengan emas-emas yang ada di luar, Arab atau dari luar negeri, Singapura atau Malaysia, Hong Kong. Kita juga tidak kalah. Pada dasarnya emas itu adalah mempunyai kadar yang tinggi. Untuk kadar pemurnian emas itu adalah 99,9%. Itu adalah kode emas yang dikatakan emas 24 karat, yaitulah emas dari kode emas yang 24 karat. Di sini kita akan membahas 850 itu mempunyai kadar emas 95%. Lebih tinggi kan otomatis dari kadar yang tadi. Karena kadar yang begitu tinggi itulah kita juga mempunyai campuran logam mulia yang begitu rendah. Kadarnya berapa? Dari 95% untuk perhiasan tadi. Otomatis dari kadar itu yang 5% campuran logam lainnya. Tinggi kan? Nah itulah kadar-kadar emas yang perlu kita ketahui. Itu kebanyakan kita ambil juga lagi dari 2 pen. 2 pen milik pasaran dunia. Kita tidak bisa menjual langsung. Langsung kita punya emas 75%, kita jual 75%. Oh, tidak bisa. Jarang yang berani beli kayak begitu. Satu kali klik
kita juga tidak berani di situ. Dalam perdagangan emas dunia itu otomatis kalau emas batangan kita beli jual itu klik di komputer, kita beli atau kita jual. Di saat harga naik otomatis kita jual, di harga saat turun otomatis kita beli. Itu bagi para khususnya investasi tinggi. Kalau kita otomatis juga membeli dalam kapasitas perhiasan, tidak membeli dalam kapasitas yang lainnya. Begitu untuk selanjutnya kita punya kadar emas yang tidak begitu, kadar emas itu juga tidak begitu tinggi, adalah 585. Dari emas itu ya mempunyai kadar separuh dari emas yang saya bicarakan tadi, atau katakanlah emas itu KD-nya saja sudah 585, mempunyai kadar berapa? Otomatis kalau 58 otomatis mempunyai kadar 58%. Dari KD 585 tadi mempunyai kadar 58%, otomatis campuran logam yang lain berapa? Otomatis 40, kurang lebih harus 42% dari kadar itu. Untuk campuran yang lain tadi tinggi, sekarang kita mempunyai rendah. Kita sekarang turun lagi dari yang kadar tinggi, kita turun lagi. Kita sekarang yang kita katakanlah emas yang mempunyai kadar 58% itu, kalau di sini katakanlah itu emasnya itu gimana ya, itu sangat sulit kita mengatakan. Mau dikatakan tua, emas itu tidak tua, dikatakan STW juga tidak STW. Begitu kalau kode di situ 585. Karena kalau kita tes emas itu kelihatan, tapi begitu kita kasih air koneng itu langsung lap hitam seperti terbakar emas itu dalam pengetesannya. Karena apa? Separuh emas di situ, hampir separuh lah katakanlah, itu adalah logam campuran lainnya. Begitu. Jadi istilahnya, kalau saya terangkan istilahnya bantat gitu. Bantat maksudnya emasnya separuh, hampir emas pemurni. Emas murni katakanlah kita punya emas murni 99%, kita ambil separuh, jadi dikatakan tua, nggak begitu tua, dikatakan setengah tua juga nggak begitu setengah tua, katakanlah itu hampir mendekati 60%. Kalau di sini yang saya tahu adalah emas itu adalah emas brebek itu. Kalau saya mengatakan brebek atau mengatakan hampir sama dengan tolreng. Kalau tali kelihatan kita tutul langsung hitam. Kalau bahasa kita adalah tolreng tadi. Kalau bahasa emas, punya emas berapa kadarnya? Nah, coba saya tes. Kita tes biasa, kita tahu, kita mengeteskan itu, kita tahu emas itu, kita kasih air yang putih itu, air kerasnya kelihatan, tapi cuma terbakar, tergeribes di samping-sampingnya itu. Begitu kita kasih air koneng langsung lap hitam terbakar. Begitu penjelasan yang mempunyai emas katakanlah brebek atau tolreng kebanyakan. Kalau saya mengatakan itu adalah emas tolreng itu biasanya mempunyai kadar yang jelas adalah 68% kalau tolreng, atau mempunyai kadar 600. Begitu keterangannya yang jelas. Di sini kita juga akan membicarakan yang berkode emas
adalah 350. Berapa kadar emasnya dari 350 itu? Otomatis kadar emasnya adalah 35%. Dari kadar emas yang 35% itu otomatis dari 60% mengandung logam lainnya. Itu katakanlah 350, 375 itu mengandung mempunyai kadar sekitar 37%, katakanlah gitu. Jadi kadar-kadar itu dalam penjualan kita ambil 2 poin atau 2 pen katakanlah. Dari 350 mempunyai kadar 35%, yang 65% otomatis mengandung unsur logam lainnya. Mungkin keterangan kita kali ini dalam pembahasan ini adalah cukup jelas dan cukup jeli dalam pengertian masalah kode emas. Dalam penjualan kita ambil 2 pen, itu adalah yang wajar. Terima kasih kepada semua pemirsa, semoga selalu diberi kesehatan, diberi keberkahan dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.